Sebagai aktor, Saiful mengaku tidak berlebihan, sebab tak ada salahnya jika dirinya melakukan improvisasi demi penghayatan aktingnya. Sayang kemarahan Kiki terlanjur memanas. Lantaran tidak terima, ia pun menggandeng kuasa hukum demi mengantisipasi tudingan Saiful yang dinilai mengarah ke arah perkara hukum. Wanita ya aku dirugikan lah, nggak suka siapa sih, perempuan mana sih yang mau dipegang-pegang kayak gitu. Oke lah, itu dalam film. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan Infotainment Kabar Kabari. Selama 30 menit ke depan, saya Hesti Purwadinata akan mengupas ragam peristiwa yang terjadi di dunia selebriti. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Dan sejumlah kabar menarik akan kami sajikan hanya untuk Anda. Berikut liputannya. Keterangannya di luar aja yang di luar nanti kita kesini, kita kasih nah, nanti kita kasih keterangan di luar. Sekarang kasih jalan dulu lah. Kita jalan bubar. Ya di luar aja. Awas, hati-hati. Di luar aja, di luar. Biar nanti di dekat masjid aja, nanti kita Pujiono Cahyowidianto yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Puji nampak lelah keluar dari ruang penyidik Polwiltabes Semarang hari Jumat lalu. Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Jannah Pujiono dipanggil terkait kelanjutan kasus pernikahannya dengan Lutfiana Ulfa, gadis berusia 12 tahun beberapa waktu yang lalu. Belakangan pihak berwajib kembali serius mengusut pernikahan siri di bawah umur tersebut karena Pujiono terkesan menantang polisi untuk menangkap dan memenjarakan dirinya. Bahkan seperti pemantauan kami di pesantrennya di Semarang, Jawa Tengah, Pujiono sengaja memasang spanduk bernada demonstratif untuk memprotes hukum yang melarang pernikahannya dengan Ulfa. Selain didampingi kuasa hukum, dalam pemeriksaan selama 13 jam itu, Pujiono pun mengajak kedua istrinya. Ia pun menyempatkan waktu istirahat untuk sholat berjamaah dengan kedua istrinya. Nggak usah. Jadi ambil yang sholat. Kali ini Pujiono tidak selantang ketika memamerkan Ulfa kepada media beberapa waktu lalu. Mungkinkah status tersangka telah membayangi sosok pengasuh pondok pesantren yang mengklaim dirinya sebagai syekh ini? Saya Puji, seperti diketahui, dari jam 10 sampai sekarang jam 9 lebih, jadi hampir 11 jam itu masih mengalami pemeriksaan. Sampai hari ini kalau sesuai dengan surat yang dilayangkan oleh Kasat Reskrim itu hanya masih berstatus sebagai saksi. 24 pertanyaan yang sudah tadi. Sekarang masuk ke 25. Berapa pertanyaan Pak? Yang direncanakan berapa? Ya kelihatannya lebih dari 30. Kendati sang kuasa hukum begitu yakin kliennya hanya berstatus sebagai saksi, namun berbeda dengan keterangan Kasat Reskrim yang melakukan penyidikan kepada Pujiono. Sebab melihat perkembangan kasusnya, tidak menutup kemungkinan Pujiono akan dijadikan sebagai tersangka. Ada 32 pertanyaan yang diajukan kepada saksi Syekh Puji di seputar pernikahan sirinya dengan saudari Lutfiana Ulfa yang berusia 12 tahun. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ini dapat dimungkinkan ditingkatkan sebagai tersangka. Dapat dimungkinkan sebagai tersangka. Sampai jam lebih. 12 jam lebih. Pujiono nampak lelah. Sejumlah pertanyaan yang diajukan wartawan enggan dijawab. Mungkinkah status tersangka serta ancaman hukuman 5 tahun penjara telah membuat Pujiono kehilangan nyali menantang hukum? Satu sisi emang pertanyaan yang kita ajukan kepada Syekh Puji sendiri, jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dialami sama dia, sehingga beberapa pertanyaan yang kita ajukan yang bersangkutan itu kurang lebihnya agak berubah-berubah.
Kadang A, kadang B, kadang A, kadang B. Berbelit-belit ya. Ya, pasal 82, 88, dan pasal 290E KUHP. Untuk undang-undang PA-nya Undang-undang Perlindungan Anak pasal 82, 88. jeratan berapa tak? Ancamannya Mungkin ada pemeriksaan lagi nggak, Sir? Dari penyidik tadi saya puji dibilangin ada penyidikan lagi nggak? Ya, sebaiknya tanya sama penyidik lah. Sekarang perasaannya setelah diperiksa gimana, Sir? Ya, saya kira nggak apa-apa. Apa ya, Sir? Katanya setelah diperiksa gimana, Sir? Setelah diperiksa gimana, Sir? Setelah diperiksa gimana, Sir? Ya, nggak apa-apa. Kepada istri tua, kanda sayang padamu. Oh, kepada istrimu, I say I love. Saipul Jamil tak pernah menduga adegan memijat dalam film yang dibintanginya bersama Kiki Fatmala rupanya dianggap terlalu berlebihan. Lantaran tidak terima, Kiki bersama kuasa hukumnya berniat membawa perkara tersebut ke jalur hukum. Lantas, apa tanggapan Saipul? Aku kadang-kadang nggak percaya sama kalian juga. Kemarin waktu aku di interview ada yang bilang, Mbak, Saiful mau pakai jalur hukum. Kiki Fatmala Berang, dengan didampingi kuasa hukumnya, bintang horor itu menggelar jumpa pers hari Minggu kemarin. Sebagai perempuan, ia tidak terima mendengar pernyataan Saiful Jamil yang terkesan memojokkan dirinya. Perseteruan ini berawal sejak beredarnya adegan Saiful memijat Kiki Fatmala dalam sebuah film. Namun di luar dugaan, tiba-tiba saja Kiki marah ketika Saiful memegang bagian sensitif dan itu dinilai berlebihan. Seperti yang terekam dalam adegan berikut ini. Udah deh, ini apa sih? Stop! Aduh! Awas! Gila ya! Lanjut! Ini tuh acting gak beneran! Kamera stop! Ini tuh acting bukan beneran! Kenapa lu gak terima gue? Gila kan lu ya? Gak bisa acting apa? Udah stop! Kamera matiin deh! Suka acting. Kemarahan Kiki berbuntut panjang. Sebulan setelah adegan itu direkam, tiba-tiba Saiful bereaksi. Ia merasa tidak dihargai sebagai aktor. Namun sebaliknya, Kiki justru merasa Saiful yang tidak profesional dalam berakting. Aksi saling tuding pun berlangsung di media. Ya terang dong, perempuan mana sih yang nggak marah kalau dipegang kayak begitu? Ya, memijat semua badan. Bagikan aku tukang pijat plus-plus di dalam film itu gitu. Jadi ya, kalau aku dibilang katanya acting di luar dari skenario kan agak aneh, gitulah. Situ. Sebagai aktor, Saiful mengaku tidak berlebihan, sebab tak ada salahnya jika dirinya melakukan improvisasi demi penghayatan aktingnya. Sayang kemarahan Kiki terlanjur memanas. Lantaran tidak terima, ia pun menggandeng kuasa hukum demi mengantisipasi tudingan Saiful yang dinilai mengarah ke arah perkara hukum. Kayak wanita ya aku dirugikan lah, nggak suka siapa sih perempuan mana sih yang mau dipegang-pegang kayak gitu. Oke lah, itu dalam film. Tapi kan paling nggak aku tahu dong ceritanya seperti ini. Jadi aku juga tahu nggak di luar dari cerita itu. Jadi di dalam skenario itu tulisannya love scene. Jadi ceritanya pada saat aku memperkenalkan diri aku pekerjaan aku sebagai tukang pijit, di situ ada scene Mbak Kiki itu lagi nerawang gitu. Nerawang, dia lagi dipijit sama aku. Nah kejadiannya ini gitu. Jadi aku nggak pernah ngarang-ngarang dan juga skenario ini memang benar-benar ada dan dituliskan. Kiki Fatmala akan menuntut Saiful Jamil pencemaran, pelecehan akibat dari Saiful Jamil mengancam akan mempidanakan atau menempuh jalur hukum.
Bukan kali ini saja Kiki harus kerepotan melakukan klarifikasi kepada media lantaran adegan dalam filmnya. November 2008 silam, gara-gara perannya dinilai vulgar, Fatma Farida sang mama juga mencak-mencak di depan media. Saya sebagai seorang ibu ya, dan saya sekeluarga besar saya yang sudah menyandang haji, saya sangat keberatan